Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, judul presentasi saya pada pagi hari ini adalah tradisi suluk dalam perspektif karantina mandiri, studi di Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Besilam Babu Salam Langkat. Hadirin sekalian, ada beberapa yang ingin saya dudukkan, jelaskan kepada hadirin peserta sekalian. Yang pertama adalah Naqsyabandiyah, Tarekat Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah ini adalah mengambil nisbah dari pendiri tarekat itu sendiri yang bernama Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, yang dilahirkan di Arifah 4 km dari Bukhara, Uni Soviet. Adapun Khalidiyah ini adalah periode marhalah dari Syekh Khalid Utsmani Al-Baghdadi kepada sekarang ini, maka disebut Khalidiyah. Jadi hadirin sekalian, Naqsyabandiyah ini banyak, ada Naqsyabandiyah Siddiqiyah, ada dia Taifuriyah, Ahrariyah. Tapi di antara sekian tarekat yang paling masyhur adalah Naqsyabandiyah Khalidiyah, karena tarekat Naqsyabandiyah punya konsep disebut suluk. Dan suluk ini diperkenalkan oleh seorang tokoh mujaddid pada dalam seluruh tarekat Naqsyabandiyah yang bernama Syekh Khalid Kurdi Al-Baghdadi. Beliaulah yang perkenalkan tradisi suluk ini. Dan suluk ini cukup berkembang terutama di Asia Tengah. Dan menurut Ustadz Wan Sakir Abdullah, Syekh Abdullah Brokan merupakan tokoh sufi yang kedua yang menyempurnakan ajaran ini setelah pemergian kewafatan Syekh Ismail Al-Minangkabawi. Bahkan menurut Martin Barbarnesen bahwa Syekh Abdullah Brokan Al-Naqsyabandi yang berpangkalan di Babu Salam mempunyai pengaruh sama atau setara dengan seluruh Syekh Seminangkabau. Jadi hadirin sekalian, ketika kami buat satu kajian tentang pengaruh Syekh Abdul Brokan di Malaysia di 12 negeri, bahwa 80 hingga 85% atau persen aliran tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah muaranya adalah Besilam Babu Salam Langkat. Adapun suluk ini hadirin sekalian, saya ingin jelaskan apa yang diamalkan oleh orang suluk saja. Apa yang diamalkan oleh orang suluk. Ada suluk 10 hari, ada suluk 20 hari, dan ada suluk 40 hari. Ini tradisi yang belum pernah ada perubahan di Besilam. Tapi kalau dibaca di Tanul Qulub oleh Amin Al-Kurdi, bahwa suluk itu boleh saja 3 hari atau 7 hari. Dan kita lihat perkembangan bahwa akan ada perubahan-perubahan yang akan terjadi di rumah persulukan di Babu Salam Langkat, Sumatera Utara. Antara tradisi suluk yang ada di Babu Salam ini yang cukup masyhur ini hadirin sekalian, bahwa orang-orang salik mereka tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Mereka tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Yang kedua, mereka berzikir. Kalau Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah, sebutlah nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Tapi di tradisi di dalam rumah suluk itu ada 5.000 zikir sehingga 11.000. Oleh karena itu orang-orang salik yang ada di rumah suluk itu mereka berzikir satu harinya minimal 5.000 hingga 11.000. Itu yang kedua. Yang pertama tadi bahwa mereka tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Yang kedua, mereka terus berzikir sepanjang hari dan malam minimal 5.000, paling banyak 11.000. Kemudian hadirin sekalian, dalam hal makannya mereka dipandu menu yang sesuai, ada menu khususnya, dan menu itu dimasak oleh orang yang wajib berwudu. Itu keadaannya, dimasak oleh orang yang wajib berwudu. Mandinya tidak pernah, mandinya itu hadirin sekalian senantiasa memakai basahan. Tidurnya ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 10 hari atau 20 hari atau 40 hari
mereka ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga terjadinya wabah atau penyakit Covid ini, hadirin sekalian, alhamdulillah kami di Islam tidak begitu memberikan pengaruh kepada kami, insyaallah. Kenapa? Karena orang suluk pun sepanjang mereka di rumah suluk, dan itu diajarkan juga kepada masyarakat Islam senantiasa untuk mengekalkan air wudu, apalagi di rumah suluk. Dan dalam akidah kita bahwa tidak ada penyakit yang menular, ini tidak ada. Itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa. Tidak ada penyakit yang menular. Jangan kita beriktikad, berkeyakinan bahwa penyakit itu boleh menularkan kepada orang lain. Berapa banyak penyakit yang kita pandang menular, tapi dia tidak memberikan menular pada orang, pengaruh pada orang lain, apabila atas izin Allah subhanahu wa ta'ala baru. Jadi Rasulullah sebutkan la adwa, tidak ada penyakit yang menular kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi secara syariahnya kita dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tahu bahwa ada orang kena penyakit menular, kena penyakit yang boleh menularkan kepada kita atas izin Allah, maka jangan kita dekati. Kalau kita tidak tahu, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila di kampung itu terjadi satu wabah, maka jangan kita keluar. Itu keluarnya kita dari wabah itu, dari kampung, sama seperti kita lari dari medan perang. Atau apabila kita tahu bahwa dalam satu kampung itu terjangkit satu penyakit yang boleh menularkan kepada orang lain, maka jangan kita masuk ke kampung itu. Itu dari segi syariahnya. Tapi yang i'tikad kita bahwa tidak ada penyakit yang menular, la adwa, tidak ada penyakit yang menular kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keberadaan kami di Bubu Salam, khususnya orang-orang Sulu, alhamdulillah kami terjaga dari wabah seperti yang melanda kita saat ini. Boleh next. Next. Ya, terus. Baik, kita coba lihat ini. Di antara adab suluk itu adalah ikhlas dan selalu menjaga hatinya terpusat kepada Allah. Itu yang pertama, ikhlas. Ya. Jadi pembahasan tentang ikhlas ini cukup luas. Bahkan ada satu kitab bernama Al-Ikhlas. Ya, di Babu Salam kami diajarkan, karena ikhlas ini dia punya peringkat-peringkat. Ada ikhlas orang awam, ada ikhlas orang khawasul khawas. Kalau kita boleh contohkan hadirin sekalian, kita beribadah kepada Allah ikhlas, tapi mengharapkan surga, mengharapkan kesehatan, itu ikhlasnya orang awam. Kita salat ikhlas, tapi dalam doa-doa kita minta kesehatan, kita minta panjangkan umur, kita minta diluaskan rezeki. Ini ikhlasnya orang awam. Ini ikhlasnya orang awam. Ada peringkat yang kedua adalah ikhlasnya orang khawas, itu beribadah ikhlas kepada Allah, tapi ini minta bahagian akhirat saja. Kalau yang pertama, level yang paling rendah itu meminta bahagian al-huzuz ad-dunyawiyah wal huzuz al-ukhrawiyah. Minta bahagian dunia, minta bagian akhirat. Ini level yang paling rendah. Dia ikhlas, tapi minta kesehatan, minta dipanjangkan umur, murahkan rezeki. Yang kedua adalah meminta al-huzuz al-ukhrawiyah, minta akhirat saja. Apa dia? Surga. Itu pun bagi level yang paling tinggi, satu tercela. Kenapa? Apabila kita berdoa kepada Allah, ya Allah, lipat gandakan pahalaku, ya Allah, masukkan aku ke surga. Ini tercela bagi orang yang level tinggi. Kenapa? Karena surga itu adalah makhluk. Neraka yang kita takuti juga adalah makhluk. Kalau kita minta pahala juga adalah makhluk.
Sedangkan kita adalah makhluk. Jadi layakkah seorang makhluk meminta makhluk? Levelnya sama. Jadi diajarkan di sana adalah sampai ke level yang paling tinggi yang diharapkan, tapi jarang yang sampai ke level itu. Hadirin sekalian, kita meminta pencipta surga, pencipta neraka, pencipta pahala dan lain-lain. Nah, inilah yang kita harapkan. Jadi di rumah suluk itu tertulis ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Inilah dia permintaannya. Jadi yang kita minta itu bukan kesehatan, dipanjangkan umur, atau minta surga, atau dijauhkan neraka. Karena kalau kita melihat syairnya atau doanya Rabi'atul Adawiyah itu bertolak belakang dengan kita. Karena Rabi'ah Adawiyah ketika bersyair meminta, ya Allah, apabila aku beribadah kepadamu mengharapkan surga, jauhkan aku dari surgamu. Ya Allah, apabila aku beribadah takut akan nerakamu, masukkan aku ke nerakamu. Jadi aku beribadah bukan mengharapkan surgamu, bukan takut akan nerakamu, tapi semata-mata karena cinta aku kepadamu. Nah, jadi berbeda dia. Tapi hadirin sekalian, kalau kita buat statistik bahwa kalau kita dengar doa orang di masjid itu seperti itu. Apa doanya? Ya Allah, panjangkan umur. Ya Allah, murahkan rezeki. Ya Allah, sehatkan aku dan lain-lainnya. Itu merupakan ikhlas level yang paling rendah, awam. Begitu kata Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad Ibn Atha'illah. Jadi ikhlas ini memang panjang pembahasannya. Yang kedua adalah dapat izin mursyid dalam bersuluk. Ada, bukan baiat namanya. Ya, bukan baiat. Jadi seorang suluk itu ketika mau suluk, dia datang ke tuan guru, dia mengatakan dengan perkataan redaksi seperti ini. Assalamualaikum tuan, minta izin saya mau masuk suluk 10 hari 10 malam, mohon doa dan bimbingan tuan. Ya, nah, redaksinya seperti itu, baiatnya itu seperti itu. Kemudian tidak makan daging dan ikan. Ini menjadi pro dan kontra, tapi perlu menjelaskan bahwa larangan ini untuk 10 hari saja. Bahwa hadirin sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia itu terdiri 2 unsur, yaitu rohani dan jasmani, atau jasmani dan rohani. Kedua-dua unsur ini ada penyakitnya. Jasmani ada penyakitnya, tempatnya adalah rumah sakit. Sedangkan rohani, jasmani itu diciptakan dari tanah. Sedangkan rohani tadi, tidak ada manusia yang tahu diciptakan dari apa dia. Ya. Tidak ada manusia yang tahu diciptakan dari apa dia. Jadi jasmani, bahwa manusia diciptakan dari tanah. Saya teringat ada satu pantun yang selalu disenandungkan oleh orang Melayu. Begini pantunnya, ada 3 bait, Bapak Rektor. Manusia pertama adalah Adam, nenek manusia kafir dan Islam. Asal mulanya di Darussalam, dijadikan Allah dari tanah segenggam. Tinggallah Adam berhari-hari, di dalam surga seorang diri. Dilihatnya burung 2 sejoli, inginlah Adam hendak beristri. Niat Adam Allah ketahui, dijadikan Hawa dari tulang rusuk kiri. Adam dinikahkan, Jibril menjadi saksi, hantarannya salawat Nabi. Nah, jadi pantun Melayu ini terkadang mematahkan kitab kuning. Iya. Banyak kitab-kitab kuning itu menyebutkan, kitab-kitab lama itu, bahwa ada Adam sebelum Adam. Tapi memang ada kesimpulannya, dipatahkan satu bait pantun Melayu saja. Manusia pertama adalah Adam, nenek manusia kafir dan Islam. Asal mulanya di Darussalam, dijadikan Allah dari tanah segenggam. Jadi manusia ini dijadikan Allah dari tanah. Sebab kita makan dan minum dari tanam-tanaman yang tumbuh dan mengambil sari dari tanah itu. Jadi hadirin sekalian, kenapa orang suluk dipantangkan makan daging dan ikan? Karena lauk yang berdarah ini mengandung protein yang cukup tinggi. Itu saja. Seperti penyakit jasmani, kalau dia ada gulanya, ada pantangannya. Darah tinggi ada pantangannya. Jadi orang suluk ini ada pantangannya. Tidak boleh sementara selama 10 hari itu makan daging dan ikan. Kenapa daging dan ikan ini
mengandung protein yang cukup tinggi. Jadi kerja mereka 11 hari berzikir, 10 hari berzikir, setiap harinya 11.000 zikir. Kalau lauknya daging dan ikan, mengantuk, tak boleh bertahan. Dan itu pengalaman orang yang ada di Sulu. Jadi apa lauknya? Tahu dan tempe. Itu yang menyebabkan mereka boleh bertahan duduk lama. Sebab bagi seorang salik, ketika duduk seperti ayam menetas 2 hingga 3 jam duduk, tawaruk terbalik ya, duduk tawaruk terbalik. Itu ada orang duduk tawaruk terbalik 5 menit jatuh. Nah, itulah antara kenapa di Rumah Sulu itu dilarang, dipantangkan dalam 10 hari saja daging, ikan, kemudian telur dan lain-lain yang ada darah, yang berdarah. Di sini sebutkan juga tidak bersandar selama bersulu. Ini tidak perlu saya jelaskan. Kemudian mendahului kanan memasuki rumah suluk. Next. Tidak berbicara kecuali sangat penting. Itu tradisi rumah suluk. Ya, sangat menjaga. Kenapa? Karena selama mereka berada di rumah suluk, dipantangkan atau dilarang mereka untuk berbicara kecuali hal-hal yang penting. Yang ke-7, menjaga ketenangan tempat suluk. Yang ke-8, menutup kepala saat keluar tempat suluk. Termasuk ke kamar mandi mereka ada punya penutup sendiri, hadirin sekalian. Yang ke-9, menjaga wudhu. Ini saya sudah sebutkan bahwa orang yang berada di rumah suluk itu mengekalkan wudhu mereka, dan itulah diajarkan kepada masyarakat Islam agar mereka senantiasa mengekalkan air wudhu. Next, manfaat suluk untuk jiwa dan fisik. Hatinya senantiasa hidup, kemudian hati kuat melawan nafsu, hati selalu terjaga, hati merasa selalu diawasi, hati selalu berzikir kepada Allah, kemudian hati mendapatkan kenikmatan. Jadi hadir sekalian, ada 2 teori dan praktek. Teorinya itu kami sampaikan setiap malam Rabu dan malam Kamis. Malam Rabu itu materi yang kami sajikan adalah tafsir Jalalain. Itu berkaitan sosial kemasyarakatan. Alhamdulillah ramai juga yang hadir setiap pengajian malam Rabu itu, Selasa malam Rabu. Materinya adalah tafsir Jalalain. Saya pilih tafsir Jalalain karena berkaitan sosial kemasyarakatan. Merubah karakter sebuah masyarakat itu perlu tadarruj, perlahan-lahan. Tidak boleh drastis, ya, frontal, tapi dia berangsur-angsur. Malam Kamis ada 2 materi yang saya sampaikan secara teorinya. Malam Kamis pertama hingga ke-4 atau ke-3 materinya Kitabul Hikam, ditulis oleh Ibnu Athaillah. Jadi Ibnu Athaillah itu dalam kitab itu ada 264 hikmah, dan setiap hikmah itu 1 jam. Jadi ada 264 jam ceramah itu. Ya, mungkin dalam tempoh 4 atau 5 tahun. Yang malam Kamis yang ke-5 itu saya pilih kitab rujukan itu Tanurul Qulub, bagian terakhir tauhidnya. Diajarkan kepada orang-orang suluk supaya mereka tidak tergelincir dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu suluk untuk jiwa. Kemudian next, mohon izin 3 menit lagi. Baik. Cukup ini. Terhindar dari penyakit. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak ada penyakit yang menular kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tubuh akan selalu bersih. Yang ketiga adalah terjaga kesehatan tubuh dan cocok untuk fisikal. Artinya terjaga, menjaga jarak dan lain-lainnya. Dan insya Allah kami di Besilam, khususnya di Rumah Suluk, sangat menjaga ini. Walaupun tidak ada pemberitahuan, karena orang Suluk tidak banyak bicaranya. Mereka duduk berzikir di kelambu mereka masing-masing, dan tidak dibenarkan mereka untuk banyak berbicara kecuali hal-hal penting saja. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.